Oke guys, balik lagi bareng saya Rapcu Tarigan di Cogan Stock Podcast. Kali ini ada Bang Insinyur Elia Ancanta MS Mkom. Wih, luar biasa. Aku harus sebutin gelarnya nih Bang, biar pembahasan kita hari ini kan nampaknya terlalu serius kan. Tapi sebelum itu, apa kabar nih Bang? Kabar baik tentunya dong. Ya harus kita tetap baik dan senyum lah ya. Mantap. Gimana rasanya Bang jadi dosen ASN? Cerita dulu pengalamannya Bang. Siapa tahu banyak orang yang mau tertarik jadi dosen ASN Bang. Apakah bahagia? Apakah sukacita? Seperti itu. Oke, kalau secara pribadi sebagai dosen ASN bahagia ya, Hmm, karena kan jadi dekat keluarga gitu di hmm. Makassar. Tapi kalau dari kesejahteraan ya banyak sabarnya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, wah ini menarik sih, soal kesejahteraan. Nah, berkaitan soal itu Bang, aku selalu ngeliat nih di story-story Abang soal Tukin, dosen ASN, dan yang lain sebetulnya. Mungkin boleh sharing sedikit, Bang. Sebetulnya apa nih yang Abang resahkan soal Tukin itu sendiri, Bang? Karena kan aku awam nih, kayak gitu. Dan aku ngelihat kayaknya ini serius banget nih, gitu. Oke, jadi Tukin itu kan tunjangan kinerja Mm-mm. yang udah diatur di Undang-Undang ASN, Aparatur Mm. Sipil Negara. Jadi tunjangan kinerja ini berhak didapatkan oleh setiap aparatur sipil negara gitu. Mm. Nah, yang sering saya suarakan, bahkan bukan hanya saya, Mm. mayoritas dosen-dosen ASN pun, khususnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu, Mm. kita menyuarakan ada namanya tunjangan kinerja karena hanya dosen ASN di Kemendikti Sains yang tidak dapat tukin. Kementerian lain itu dapat semua. Mm. Mm. Kira-kira seperti itu, bro. Wah, sudah berapa tahun belum dibayar, Bang? Kalau aku boleh tahu, Bang. Bukan belum dibayar, tidak pernah dibayar, padahal sudah ada undang-undangnya. Oh iya, dari sejak tahun berapa itu? Iya, Tidak pernah dibayar. undang-undangnya itu sebenarnya sudah ada dari Perpres 2018, Mm-mm. eh, waktu masih nama kementerian sebelumnya ya, Kemenristek Dikti, dan Mm-mm. sebenarnya udah ada Permendikbud 2020 maupun terakhir udah ada Kepmen 2024 tentang besaran nilai tukin dosen. Mm-mm. Tapi sampai 1 Januari 2025 itu belum dibayar. Mm. Jadi udah Oke. ibaratnya udah utang 5 tahun dari Permendikbud 2020 gitu. Mm-mm. Oke. Wah, ini menarik sih. Bang, boleh mungkin share screen atau mungkin berkaitan soal tunjangan-tunjangan yang didapatkan ataupun besaran yang didapatkan oleh setiap dosen ASN mengenai Tukin ini, Bang. Mungkin Abang punya datanya seperti itu? Oke, ini mungkin ada data dari Bu Fatima ya. Kebetulan beliau Mm. senior ASN juga dari Politala. Bisa izin saya Mm. share screen ya, bro ya? Boleh, Sebentar boleh. aja. Bisa, Bang? Oke, ini udah ada slide-nya. Saya izin share screen sebentar aja, bro ya, karena Oke, siap. Wah, seru juga nih. Ternyata para dosen juga tunjangan kinerjanya belum dibayar juga ya. Gile. belum. Ya, mana ya? Sorry, sorry.
Oke, kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini Kebijakan. dari slide Bu Fatimah, sudah disampaikan oleh Bu Fatimah pada beberapa kegiatan sebelumnya. Nah, Mm-mm. ini bisa kelihatan bro ya. Iya. Hmm. Oke. Di sini ini Perpres. bisa kelihatan intinya adalah tunjangan kinerja pada kementerian lain itu ada gitu bro. Nah, di Oke. Kemenristek itu nggak ada. Padahal Oh, PTN-PTN kan banyaknya di Kemendikti ya. PTN-PTN iya. besar pun kan di Kemendikti. Tapi malah kami yang nggak ada gitu bro. Hmm. Oke. Wah. Nah, ini yang kita tuntut itu adalah udah ada kebijakannya kan sudah ada nih. Tapi kenapa belum dibayar sama sekali? Sampai sekarang masih berjuang nih. Hmm. Jadi Wow. bahasanya gini sih. Mungkin kelihatan pencitraan ya kebanyakan. Atau kelihatan diam-diam saja kementerian. Sebenarnya persoalannya itu di Kementerian Dikti ini secara Hmm. kritis Iya. adalah administrasi yang sangat lemot gitu. Hmm. Salah Hmm. satunya Tukin ini administrasinya kan lemot sekali direalisasi. Sampai detik Oke. ini belum belum ada tanda-tanda. Bahkan kita menamakan jaringan Semarjaya. Oke. Semarjaya itu adalah selama belum masuk rekening jangan percaya gitu. Oke. Jadi kami nggak akan percaya sampai belum masuk rekening Hmm. Hmm. gitu ya. Oke. Nah ini Wow. udah ada dataannya kan, udah ada slide-nya, sebenarnya udah tentunya udah pada punya. Bahkan tanpa dibuat gini pun Hmm. ya yang dasar-dasar tuh bahwa udah ada kan dari Permendikbud 2020 ini 49 Iya. nomor 2000 nomor 49 ini udah lengkap semua. Intinya adalah sudah ada semua aturan-aturannya, tapi sampai sekarang itu Hmm. belum ada gitu. Kalau dihitung Wah. bukan hanya saya ya, dosen-dosen senior itu Hmm. pemerintah udah miliaran sama mereka sebenarnya karena tukinnya nggak dibayar. Wah. Sehingga Berarti. kalau kita lihat ini saya ada sempat buat slide. Hmm. Nih gaji saya bulanan seperti ini bro, cuman Hmm. 2,5 juta. Ah, serius gaji abang segitu, Bang? Dosen. Serius, Orang serius. orang kan selalu berbangga anaknya jadi PNS toh atau jadi ASN toh. Ya, itu kalau PNS tempat lain. Bahkan Pemda pun lebih banyak. Teman saya, bidan, Heeh. D3 sama ada yang S1 di Toraja, Heeh. atau daerah saya sebut. Intinya mereka lebih banyak dapat dari kita. Istri saya kan temannya kesehatan, kesehatan tuh, Heeh. masyarakat. Iya. Itu 5 juta mereka. Istri saya berapa? Di bawah 5 juta. Kalau mau di As- print nih, isi rekeningnya. Pemasukan dari kampus ya. Heeh. Sehingga ada beberapa cara, beberapa dosen ada yang ojol, ada yang jualan apa namanya kue, Hmm. Iya. ada yang Hmm. nyamping ngajar tempat lain. Oke. Beberapa Wah. dari kami yang suka konsultan, narasumber. Nah itu harusnya jangan dihitung. Seandainya Hmm. ada tukin, bisa saja kami nggak usah nyambi-nyambi di luar gitu. Ini gaji Hmm. aslinya. Oke. Wah, Nah ini sehingga menarik. kadang-kadang dosen dosen ASN yang kelihatan sejahtera itu kenapa? Hmm. Justru melanggar integritas atau karena ada backingan. Nih saya rangkumin nih langsung nih. Hmm. Jadi golongan dosen kita yang sejarah itu ada cara halal dan haram. Wih, mantap. Oke. Apa tuh, Bang? Nah, cara halal itu ada dua. Hmm. Itu melalui kedekeng, keluarga. Jadi dia punya istri atau suami yang Hmm. kaya gitu. Iya. Atau ada ortunya yang mensupport materi sehingga mereka Hmm. bisa hidup. Yang Hmm. kedua itu cara halal juga sih melakukan politik internal, menjilat atasan sehingga ada Hmm. pendapatan tambahan seperti workshop, pelatihan. Jadi dosen itu diutus kemana-mana, Pak. Hmm. Bro aja Wow. ya, bro. Iya, bro aja. Di atas kemana-mana buat dapat honor yang kita sebut dengan amplop. Nah. Nah, ini kan jadinya menjilat kan biar dapat amplop-amplop kan. Hmm. Hmm. Yang agak pelanggaran integritas ringan itu adalah kita menjadi konsultan. Ada beberapa dosen ASN yang Hmm. tentunya saya nggak boleh buka kartu ya, Iya. menjadi konsultan di lembaga gitu. Padahal kan Hmm. ASN kan nggak boleh jadi konsultan, Hmm. iya Wow. kan? Wow. Iya, iya. Betul kan? Betul, betul. Iya. Ya kita nggak usah sebut merek, ada beberapa kampus lah. Iya. Tapi jadinya jadi dinormalisasi gitu hal-hal kayak gini. Bahkan ada Hmm. yang lebih berat lagi.
Jadi joki skripsi hingga joki jurnal dosen senior, hingga pungli dan pungutan setor di luar aturan resmi. Hmm. Ini banyak sekali kejadian. Ada beberapa fakultas, Hmm. kebetulan kalau di kampus saya tidak ada ya, bisa Hmm. dicari di Google. Tapi di kampus saya kalau kita cari di Google kata kunci pungli, putor kampus, itu Hmm. banyak. Ada mahasiswa Hmm. jasa skripsi sampai 5 juta, 8 juta. Padahal Hmm. fakultas misalnya fakultas pendidikan malah, fakultas olahraga, Hmm. kan Hmm. agak gila-gila gitu. Oke. Terpaksa lah menggunakan cara haram buat pendapatan karena nggak ada Oke. tukin. Oke. Dan ini Wah. dinormalisasi sama mereka. Hmm. Oke. Nah, kalau jujur beberapa dari dosen itu ya kita memiliki dekeng, yaitu rezeki dia. Tapi masa kan belum tentu tiap dosen punya dekeng, backingan. Iya. Iya, Iya. ada yang Betul. mulai dari nol. Dari Iya. itu juga ada juga dosen yang nggak suka menjilat, kan kasihan juga. Iya. Gitu. Oke. Wah, ini Ada ini juga dosen menarik yang sih. sorry jaga Hmm. kesehatan, jadi nggak kuat nyambi di luar. Apalagi ini ya jelas ini nggak boleh. Tapi ini kan ada semua contoh-contohnya di Google lah. Kayak pelanggaran Oke. jurnal dosen senior. Kan ada Oke. kampus di Kalimantan. Ya Iya. begitulah bro. Iya. Turunkan akreditasinya kan. Ada viral di Google. Wah, Nah, ini gara-gara ini makanya butuh hmm. tukin gitu. Oke. Biar Wah, mengurangi hal-hal kayak gini. ini menarik Bang. Sebetulnya tunjangan kinerja ini dapatnya per tahun atau per bulan? Kalaupun per bulan kisaran dapat berapa Bang kalau aku boleh tahu? Kalau per bulan itu, mana tadi? Ini yang saya sharekan. Harusnya dapat segini bro. Sesuai undang-undang. 5 juta. Minimal 8 juta lah. Jadi Oke. ini yang nggak dibayarkan selama 2020. Bahkan sekarang beberapa senior dosen pun bilang, ya udah, yang penting mulai 1 Januari 2025 dibayar gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada faktanya dibayar, bro. Hmm. Wah, lumayan 5 juta ya ditambah gaji pokok tadi 2,5 juta, 7,5 juta lumayan Betul. untuk menghidupi eh, Lumayan sih di atas UMR lah. iya, menghidupi keluarga tanpa harus Kalau cari mau jujur, hmm, tambahannya kayak gini. Ini gaji gaji kita segini. Bahkan jujur saya pun hmm, akui ya saya nomor 3 nyambi di luar gitu. hmm, Dan teman saya hampir seperempat teman saya pun terpaksa nyambi di luar. Ya hmm. hitung aja IndiHome berapa. Belum susu I- anak, toh. iya, betul. Nah, belum lain-lain. Mau nggak mau ya kita nyambi di luar. Oke. Wah, ini menarik Bang. Tapi kan maksudnya ketika jadi pengajar atau jadi pendidik kan tanpa tanda jasa, tanpa mengharapkan uang. Jadi ini pelayanan tuh, ini kesannya jadi kayak kejar uang. Salah nggak pendapat ini menurut Abang sebagai dosen seperti itu? Jadi gini, kita kan sebagai dosen kan kerja profesional juga, bro. Iya. Contoh kayak gini. Hmm. eh Pendidikan itu tidak akan bisa maju Hmm. jika hak pendidiknya itu diterlantarkan. Dalam arti gini, Hmm. pendidik itu kan tulus melayani, Iya. tapi dia akan tulus kalau hak asasinya itu Hmm. terjamin gitu. Hak Oke. asasinya itu adalah makanannya, kebutuhan sandang pangannya. Hmm. Sekarang dari 2,5 ini, IndiHome Pulsa aja sisa Hmm. 1,8. Belum Iya. makan, belum transportasi, kan nggak cukup. Hmm. Dan Iya. ini kejadian banyak ada beberapa teman saya jadi guru les. Hmm. Ada ada jadi apa lagi guru bimbel Hmm. dan ada yang jadi ojol. Hmm. Teman saya ada install aplikasi Iya. yang kuning bukan hijau ya, yang terbaru Iya. itu yang kuning. Ah, Nah, dia ada jaket ke kampus pun ketawa-ketawa dia iya. gitu. Wah, ini Lumayan katanya bisa dapat 10.000 gitu. Nah, puluh berat. ribu itu katanya buat Hmm. bensin sama buat makan. Jadi dia ada Oke. tambahan dari ojol. Masa dosen Hmm. seperti itu kan tinggal fokus. Iya, oke. Berarti memang dampaknya itu pada kinerja dosen sendiri di kampus ya, Bang ya. Artinya dia jadi tidak konsentrasi Betul. untuk mengajar mahasiswanya. Seperti itu. Apa saya salah?
Betul. Jadi mahasiswanya kadang-kadang kita mendahulukan kepentingan yang ada amplopnya Hmm, atau yang ada uangnya. hmm, Ya, sorry ini kita belak-belakan. Kita nggak usah ya, munafik. Kita menjaga marwah. Ya, ngapain marwah kalau kita nggak integritas kan, bro? Makanya dibuka ini. hmm, Ya, oke, itu. oke. Wah, ini Nih, menarik makanya sih. ini sabut mencari duit-duit nih. Ya, Ah, semoga kita nggak, semoga dikit yang nomor 4. Tapi ah, nomor 4 ini juga banyak. Cari aja hmm, kata kunci ini. Dosen hmm. ASN pun terlibat semua kan. Joki skripsi Karena gitu. apa? Karena Tukin nggak ada. Jadi kebutuhan hidup yang mendesak untuk menjadi joki skripsi. Bahkan jadi jokinya jurnal dosen senior. Hmm, Itu. wah, Seandainya ada, ya mungkin hmm, hal-hal ini bisa kita minimalisir ya. Bukan berarti kita kita bisa menghapus. Tapi iya, minimal nggak banyak yang melakukan iya, hal-hal nomor 4 ini. oke. Nah, ini ini menarik bang. Tapi tapi kan ini nggak tahu ya menurut abang gimana ya. Kita kan terlalu hype dengan wakil menteri Kemenristek Saintek, namanya susah banget pun, dengan Prof Stella yang dari luar negeri kayak gitu. Ternyata ketika ketika jadi menteri ataupun jadi wamen misalnya kayak gitu, hal-hal yang seperti ini juga harus jadi perhatian ya Bang. Ternyata Bang tidak tidak hanya sepenampilan pinter doang gitu. Tapi ternyata ini nggak terpenuhi. Makanya kaget juga. Oke. Jadi gini, menurut saya itu ya terlepas beliau-beliau itu pimpinan saya kayak Bu Wamen dan Hmm, lain-lain. Menurut saya Bu Wamen terlalu flexing gitu sama pencitraan. Kenapa? hmm, Karena Bu itu belum pernah merasakan ke kampus-kampus daerah. hmm. Oke, Saya wah kan ini pernah menarik nih. merasakan di daerah di Stik Raja Wali ya. Hmm, Kalau kita balikin Bu Wamen ketika kampus daerah, apakah beliau pernah lihat, sorry, toiletnya di kampus? hmm, Gitu. hmm. Saya Wah, pernah masuk di salah satu toilet kampus PTN Belu, PTN yang besar, hmm. gak usah saya sebut mereknya. Iya. Toilet itu nggak ada air. Bahkan Oh saya pun serius harus Bang? nggak ada air. Wah. Toiletnya bau pusing. Saya Hmm, saya kebelet, sorry, beol. hmm, Setelah untuk ada tisu basah di tasku. Pakai tisu basah hmm. lah saya cebok. Nah, Astaga. Bu Wamen selalu berbicara hal-hal yang masih awang-awang gitu. Hmm, Toilet bersih, iya kan? iya. Jonan Oke. saja waktu memperbaiki PT KAI yang diperbaiki apa? Toiletnya, Pak. Terus yang Iya. diperbaiki apa? Tunjangan SDM-nya dia naikin. Sehingga sekarang PT KAI kan bagus KRL-nya. Iya. Sedangkan Bu Wamen masih apa ya? Sorry, masih halusinasi. Hmm. Mending Bu Wamen tukin kita sama toilet lah. Tukin dulu lah. Baru toilet Oke. kampus. Iya. Hmm. Oke. Oke. Wah ini Kayak Jonan lah ya. Jonan, apa Jonan yang ini bagus itu? Saya ini lupa nama menarik. Jonan. Ini Iya. menarik sih. Karena gimana ya? Terlalu terlalu hype banget kehadiran Wamen yang dari Tsinghua University, lalu kemudian pada akhirnya beda konteks toh dia mengajar dengan kampus yang memang sudah settle kayak gitu. Lalu kemudian ketika diperhadapkan dengan konteks di Indonesia, ternyata begitu banyak permasalahannya dan juga tantangannya kayak gitu. Jadi kayak nggak relate aja akhirnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau saran saya Bu Wamen ke kampus-kampus, jangan kampus-kampus besar saja atau aula. Eh, Bahasanya gini, Bu Wamen datang ke kampus-kampus yang toiletnya aja nggak ada air gitu. eh, Banyak kok. Saya kan pernah ke oke. Politeknik, pernah ke Hmm, PTN BLU. iya, Gak usah cerita-cerita ilmu-ilmu. Toiletnya aja pesing gitu kan. Gimana? Gimana mau bersih oke, tuh hati dan pikiran kan? Toilet aja bersih. Seperti kalau bisa kayak Jonan lah. iya, oke. Wah Nah, ini Jonan aja menarik bang. jangan kena apa namanya? Toilet dibersihkan, direnovasi semua sama Jonan. Jadinya Oke. bagus kan? KRL sekarang, PT KAI sekarang kan bagus. Itu aja Ini sih, bro. Jadi ini satu halusinasi ini menarik idenya sih Bu bang. Wamen.
ini menarik sih. Tapi Bang, kira-kira menurut Abang, Tukin ini bakal selesai nggak? Ini bakal dibayar nggak sama pemerintah? Atau jangan-jangan pemerintah juga kayaknya udah nggak peduli sama tenaga pendidik nih, kayak gitu. Karena fokusnya bukan di tenaga pendidik misalnya. Menurut Oke, Abang. kalau saya dari pernyataannya Pak Menteri, Pak Satrio, beliau cukup concern terkait kesejahteraan. Tapi kan Hmm, kita nggak tahu sekeliling Pak Menteri ini kan bisa saja tidak menyukai kalau membayar tukin dosen. Nah itu kita nggak tahu hati sekeliling Pak Menteri. Kalau Pak Menteri pada dasarnya, yang saya tangkap, beliau ingin membayarkan tukin dosen ASN. Karena beliau pun hmm, dosen kan dari. hmm. Tapi kan Oke. kita nggak tahu sekeliling Pak Menteri kan kepentingan-kepentingan itulah yang kita nggak tahu. Hmm, Makanya kita harap Pak Menteri dan sekelilingnya itu apa ya namanya sadar gitu. Ini kan ada hak dosen ASN-nya gitu. hmm. Maksudnya Oke. gini, janganlah lihat kampus-kampus dosen ASN di kampus besar gitu. Iya, Kita sebut aja kampus top besar lah yang di Jawa situ kan, atau kampus Pak iya, Menteri pun. Kan situ kan penunjukan langsung proyek-proyek penelitian, mau iya, proyek daerah. Kan kampus-kampus yang kecil mau iya, dapat mau ngolah-ngolah dana penelitian dari mana? Mau iya. nilep-nilep dana penelitian dari mana? Nggak bisa kan? Karena kan Hmm, kampusnya, bukan saya bilang kampusnya jelek, karena kan kampusnya kurang nama gitu. iya. Hmm. Penunjukan langsung kan proyek kan ke kampus yang punya nama, Oke. iya kan? Wah, ini Nah, nggak menarik usah sih. kita tahu sama tahu. Contoh dibandingin kampusnya asal Pak Menteri dibandingkan nama kampus Politeknik X, ya jelas Hmm. pemilihan korporasi lebih milih kampus ITB dibanding Iya, kampus yang sorry terdengar. iya. Gitu kira-kira gambaran. Nah, Wah, kampus yang ini. tidak terdengar atau kampus luar Jawa ini yang harusnya diperhatikan oleh Pak Heeh, Menteri, termasuk tunjangan kinerja kinerja. ASN Oke. dosennya. Wah, ini menarik. Berarti kan Oke. kalau seandainya dirapel dari 2019, dari 2020 sampai sekarang seharusnya bisa sejahtera ya dengan kalau seandainya dirapel seperti itu. Atau jangan-jangan ini diputihkan mulai dari udahlah tahun 2025 dan itu pun belum punya kepastian lebih gitu kan. Maksudnya belum pasti banget gitu, cuman sekedar statement tapi kemudian ya ya orang kan bisa berstatement tapi kalau dia memang berniat untuk menjalankan itu harusnya kan selesai nih barang kan begitu. Ternyata kan enggak juga. Oke. Kalau masalah itu kan kembali lagi ke kebijakan. Intinya adalah Hmm. dibayarkan dulu lah tukin dosen ASN-nya. Untuk Hmm. rapelan itu kan perlu proses ya. Kayak dulu Kementerian Agama kan perlu proses 2 tahun buat pembayaran rapel ya. Hmm. Nah, kalau Kemendikbud gak usah mikir rapel, dibayar bulan ini pun nggak ada gitu. Iya. Maksudnya udah stop pencitraan, stoplah Hmm. tipu-tipu bahasa orang Timur kan, teman-teman dari Timur, udah stop tipu-tipu. Kita 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 sekarang motonya Semerjaya, sebelum masuk rekening jangan percaya. Dan bisa dicek rekening saya nggak ada sama sekali. Nggak usah rekening saya, teman-teman saya pun nanti kalau perlu kita lampirkan nanti bulan Februari. Kalau belum masuk rekening, kita masih Semerjaya. Sebelum masuk rekening jangan percaya. Oke. Wah, ini menarik dari kampus Abang sendiri eh, apa yang sudah dilakukan untuk menyuarakan Tukin ini atau dari teman-teman dosen Abang seperti itu? Kalau Apakah hanya dari sekedar teman-teman di sosmed? awalnya pastinya kontra ya, Hmm. karena mereka awalnya literasi hukumnya itu belum belum paham bahwa Tukin ini berdiri sendiri dengan tunjangan profesi. Tapi setelah beberapa 2 minggu ini, sekarang sudah mayoritas mendukung, hampir semuanya malah pro Hmm. ke Tukin, karena sudah paham bahwa beda antara tunjangan profesi dengan Tukin. Hmm. Oke. Aku kayaknya ada kegiatan nanti nih, bro. Bagaimana, bro? Hmm. Aman, bro? Aman-aman. Jadi langkah apa sebetulnya yang sudah dilakukan? Apa cuma sekedar audiensi saja atau berkirim surat dengan kementerian atau bagaimana? Sebenarnya ada beberapa ide dari rekan-rekan kolega dosen senior untuk mogok mengajar. Karena ini kan udah pernah dilakukan oleh kampus di UK ya, Hmm. dosen mogok mengajar sehingga ya mahasiswanya terbengkalai. Tapi Hmm. kita masih menunggu baik kementerian sampai tanggal 24, baru Hmm. nanti Februari kita akan berikan kejutan kalau kementerian nggak membayar. Wah. Kira-kira seperti
Itu yang lagi didiskusikan. Jadi kejutannya ya kita nanti aja kejutannya Rahasia. seru pokoknya. Itu rahasia Hmm. ya. Intinya kalau kejutannya sekali dosen bergerak kan tentunya pemerintah tahu dong hasilnya apa. Iya. Oke. Wah ini menarik bang. Nggak bisa dibayangkan kalau seandainya dosen mogok mogok ngajar sih. Barang satu satu bulan 2 bulan mogok ngajar itu rasanya pasti akan chaos juga nggak sih bang? Atau kayak pemerintah udah biasa aja gitu? Kalau mogok mengajar tuh justru mungkin mahasiswanya awalnya senang Hmm. karena kan libur. Iya. Tapi jangka panjangnya itu yang tentunya beberapa pemerintah pasti sudah paham jangka panjang ke depannya kalau dosennya apa bahasanya ya mogok atau ngajar sembarangan. Nah, Hmm. tentunya Prof. Lah sama Prof. Satrio paham di angkatan mereka Hmm. mereka akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak jelas gitu. Hmm. Kalau Hmm. dosennya nggak kasih kuliah semua toh. Oke. Wah ini Nah, yang rugi mereka. Kalau kita dosen ya udah, kita pokoknya tunggu sampai tukin cair gitu. prediksi tukin cair kira-kira bulan Maret, bulan Februari bang menurut abang dengan statementnya Prof. Satrio dia Kalau dari concern. statementnya Pak Menteri sama Pak Pratikno, Februari sih cair. Dari statement mereka ya. Hmm. Februari Mm-mm. cair. Februari harusnya udah cair dari statement mereka. Berarti Tapi kalau Februari. kenyataannya kan Hmm. masih semar jaya. Oke. Berarti Februari cair itu sama yang Januari atau yang Februari aja nih yang dibayarin dulu? Kalau dari keputusan Menteri kan harusnya berlaku dari 1 Januari 2025 ya. Harusnya 2 bulan Hmm. cair sih. Wih, lumayan lah kalau kayak gitu kita tunggu ya bang. Lumayan. Jadi ya lumayan lah. Tapi tapi kenapa abang nggak mau ikut ikut apa yang lain kayak gitu? Joki-joki skripsi buat nambah-nambahin uang gitu bang. Akhirnya kan itu kan kebutuhan kan nomor satu jadinya. Kenapa bang memilih Oke, jadi jalan kalian integritas? nggak ikut. Maksudnya saya nggak melanggar. Saya melanggar integritas juga iya, karena misalnya kita telat telat masuk kampus kan melanggar integritas juga ya, mengajar. Ah, Nah, itu hmm, saya juga kadang-kadang terlambat masuk kelas, melanggar ah, integritas. Tapi kalau sampai melakukan pelanggaran berat kayak joki skripsi, joki hmm, jokiin senior, atau bahkan pungli itu sampai sekarang ya sampai nanti pensiun pun ya tidak semoga tidak melakukan itulah. Soalnya saya kenapa? diajari oleh salah satu orang tua saya juga yang dosen, kampus Ah, kan benteng terakhir kejujuran dan kejujuran adalah benteng terakhir kampus. ah, Jika kita wow, mulai tidak jujur di kampus, tentunya kejujuran itu sudah tidak ada oke, di wah, sekitar iya. kita, karena kampus adalah benteng terakhir kejujuran. Oke, Nah, makanya wah, ini sekarang dosen berani speak up bahwa emang kita nggak dapat tukin gitu di Kementerian hmm, Saintek. hmm. Wah, ini bang nggak takut dipecat bang kalau seandainya terlalu bersuara menyuarakan Tukin. Kalau dipecat enggak, karena dipecat itu kalau kita melakukan pelanggaran integritas berat. Pertama itu narkoba, yang Hmm, kedua itu perselingkuhan, hmm, pelecehan ya. Yang hmm, ketiga itu apa sih namanya mana saya lupa. Waktu saya laksar dengan ini yang tidak berakhlak, narkoba, perselingkuhan, pidana pidana berat di atas 2 tahun. hmm, hmm, Apalagi satu lagi ya, korupsi. Nah itu. hmm, hmm. Kalau aspirasi itu namanya reformasi dan itu kami Wisma. diajarin di apa namanya di latihan dasar kemarin berakhlak. Ah, Kita harus berani integritas. Kita kan bersuara hmm, integritas ini. Kita hmm. nggak melakukan narkoba, kita nggak pungli, Iya, ya toh nggak iya, nonton video porno. Kita kan iya, bersuara karena emang integritas, karena emang iya, nggak dapat tukin. Kalau dapat tukin ngapain kita bersuara? iya. Orang sudah dapat haknya ya bang ya. Iya, ngapain ya kita tenang-tenang aja. Ini kan karena ada hak kita kita melek hukum, kita bersuara. Ah, Beda kan? Nggak ada. ah. Kalau misalnya kita bukan ASN, ngapain kita bersuara kan? Ini kan kita Oke, ASN dan ada hukumnya gitu. oke. Wah ini menarik.
Bang, kita kurang lebih sudah ngobrol 40 menit, Bang. Mungkin terakhir, pesan Abang eh, buat teman-teman dosen, ASN, dan juga mungkin buat pemerintah nih. Biar semoga pemerintah denger kan begitu. Kalau nggak didengar juga sih, ya itu urusan pemerintah dengan Tuhan ya, Bang ya. Monggo, Bang. Oke, kalau pesan dari saya kepada rekan-rekan dosen ASN, kita harus bersatu. Karena kan pendidikan tinggi, aspek semuanya itu dari kita. Nah, kita harus saling mendukung perjuangan Tukin ini. Karena dengan Tukin ini kita bisa jadi lebih fokus di kampus lagi. Tuh. Dan jika Tukinnya cair, ya kita harus fokus di kampus, jangan keluyuran lagi ya. Gitu Iya, kira-kira. Untuk oke. pemerintah, harapannya pemerintah mendengar aspirasi kami sesuai dengan Mm-mm. visi misi Indonesia Emas dan visi misi Mm. Indonesia Digital atau apapun itu asal cita Prabowo Gibran. Dengan Mm-mm. adanya Tukin akan mendukung bonus demografi yang ataupun SDGs Mm. 2030 yang bisa kita capai. Sehingga Mm. dosen ASN bisa fokus di PTN atau home base-nya masing-masing. Oke. Itu aja, Bro. Siap. Oke. Wah, Bang, terima kasih banyak kita sudah ngobrolin soal tunjangan kinerja karena aku sangat ngelihat story Abang kan. Wah, ini apalagi nih soal tunjangan kinerja nih makanya ayolah Bang kita podcast lah aku bilang. Ternyata tunjangan kinerja itu hak dosen yang belum terbayarkan di tahun 2019-2020 dan sampai hari ini. Semoga ada titik terang, semoga pemerintah memperhatikan para pendidik seperti itu. Karena kalau mau mencerdaskan kehidupan bangsa, para pendidiknya tidak diberdayakan, tidak dipenuhi hak-haknya, maka ya tentunya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya utopis saja kayak gitu, hanya sekedar di angan-angan aja. Bang, terima kasih banyak sudah ngobrol sama aku di podcastku, sudah sharing juga, eh, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman dosen yang lain. Thank you ya Bang ya. Thank you, bro.